Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarul Maulid dengan NIM 223450, kelas RA3 semester 5, program studi manajemen, mata kuliah bisnis internasional. Untuk memenuhi ujian akhir semester, dosen pengampu Adisya Maya Andara MM membahas materi bisnis internasional. Materi pertama, manajemen sumber daya manusia dalam bisnis internasional. Materi kedua, kerjasama dalam bidang bisnis internasional. Penjelasan pertama tentang MSDM dalam bisnis internasional. Yang pertama, integrasi pasar global. Globalisasi mempengaruhi manajemen SDM dengan tantangan keragaman budaya. Organisasi harus menyesuaikan praktik perekrutan dan pengelolaan SDM global untuk menarik, mengembangkan, serta mempertahankan karyawan berkinerja tinggi. Jadi, globalisasi menciptakan peluang dan tantangan bagi manajemen sumber daya manusia, terutama dalam menghadapi keragaman budaya di pasar global. Yang kedua, sistem manajemen SDM global. Manajemen SDM global harus fleksibel, selektif dalam merekrut, ekspatriat, mendukung adaptasi budaya, serta memperhatikan hukum negara, tujuan untuk keunggulan kompetitif. Jadi, manajemen SDM global memerlukan pendekatan fleksibel yang mampu menyesuaikan dengan perbedaan budaya, hukum, dan kebijakan di berbagai negara. Proses seleksi ekspatriat harus dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kompetensi, pengalaman, dan kemampuan adaptasi terhadap budaya baru. Yang ketiga, peningkatan praktik IHRM atau International Human Resource Management. Pelatihan pranugasan internasional penting bagi ekspatriat, mencakup budaya lokal dan keluarga, retensi karyawan, pengalaman internasional, dan kompleksitas HRM global menjadi fokus utama. Pelatihan ini sering mencakup panduan budaya, nilai, dan sikap lokal, serta dukungan bagi keluarga ekspatriat untuk mengurangi stres adaptasi. Selain itu, perusahaan harus menghargai pengalaman internasional karyawan sebagai aset penting, sambil terus mendorong peningkatan keterampilan mereka. Materi kedua tentang kerjasama dalam bidang bisnis internasional atau GATT atau WTO. Pengertiannya, GATT atau General Agreement on Tariff and Trade dan WTO, World Trade Organization, merupakan dua organisasi yang telah menjadi tonggak penting dalam mengatur perdagangan internasional. GATT dan WTO adalah dua lembaga utama yang mengatur perdagangan internasional dengan tujuan menciptakan lingkungan perdagangan yang lebih terbuka, adil, dan transparan. Selanjutnya, penerapan anti-dumping sebagai instrumen perdagangan internasional. Kebijakan anti-dumping mengatur praktik dumping yang merugikan negara dan perekonomian internasional, serta dianggap sebagai pelanggaran dalam perdagangan internasional. Praktik dumping yaitu di mana perusahaan menjual produk dengan harga lebih rendah dari biaya produksi untuk merusak pasar, dianggap sebagai pelanggaran dalam perdagangan internasional. Oleh karena itu, kebijakan anti-dumping dirancang untuk melindungi ekonomi negara dari kerugian yang disebabkan oleh praktik tersebut. Selanjutnya, hubungan kebijakan peraturan internasional dan kebijakan peraturan nasional tentang anti-dumping. Kebijakan anti-dumping bagian dari aturan WTO, penting untuk mencegah kecurangan perdagangan internasional, menghubungkan kebijakan nasional demi keadilan dan stabilitas ekonomi global. Kebijakan anti-dumping memerlukan kolaborasi antara peraturan nasional dan internasional untuk mencegah kecurangan perdagangan. Negara-negara harus menyesuaikan kebijakan domestik mereka dengan aturan WTO untuk menjaga stabilitas ekonomi dan keadilan perdagangan. Hubungan ini memastikan bahwa setiap negara memiliki instrumen hukum yang harmonis untuk menangani praktik dumping, sekaligus mendukung stabilitas perdagangan internasional dengan mematuhi prinsip-prinsip yang disepakati secara global. Kesimpulan dari kedua materi tersebut yaitu
manajemen sumber daya manusia global, dan kebijakan anti-dumping mendukung perdagangan internasional dengan fokus pada adaptasi budaya, retensi karyawan, dan keadilan ekonomi melalui kerjasama aturan nasional dan internasional. Kemudian, pendekatan fleksibel terhadap keragaman budaya, pelatihan ekspatriat, retensi karyawan, serta penerapan kebijakan anti-dumping yang adil mendukung keadilan ekonomi global dan stabilitas perdagangan melalui kolaborasi aturan nasional dan internasional. Terima kasih sudah menonton pembahasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.